guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys kabarnya? Mudah-mudahan tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa selalu bersyukur ya guys. Apapun kondisi kita harus selalu bersyukur, karena dengan bersyukur insya Allah hidup kita akan lebih mudah dan lebih ringan. Oke, di video akhir Ramadan ini ya guys, ini aku mau posting tip mudik hemat ala mobil Karimun ya guys. Nah, ini aku tadi barusan nyuci mobil biar mobilnya wangi guys, wangi bersih, terus kotoran-kotoran yang dari interior itu bisa terangkat semua. Karena kalau nyuci sendiri itu yang paling males itu detailnya guys, yang interiornya itu, terus sama bawah-bawahnya itu yang disemprot pakai tekanan tinggi itu, jadi bersih enak. Walaupun tadi antrinya cukup lama ya guys, karena ya biasalah habis menjelang lebaran ya, ini pasti orang pengennya pakai mobilnya bersih semua. Nah, kali ini aku ingin berbagi tips hemat dan nyaman ala mobil Karimun ya guys. Nah, nanti teman-teman yang punya mobil Karimun bisa sharing di sini. Untuk tips yang pertama ya, tips hematnya adalah pemilihan BBM guys. Jadi kalau kalian biasa pakai Pertamax, mobil lebaran kali ini pakai Pertamax itu wah jelas pasti boros guys. Karena apa ya, harga Pertamax kan mahal sekali ya, sekarang udah 12.500 ya. Kalau dulu kan cuma 9.500, naik 3.000 lebih. Nah, ini kalau kalian mau berhemat, pakainya Pertalite aja guys. Nah, aku tadi ngisi Pertalite full ya, dari tinggal satu baris, satu bar ya itunya, indikatornya itu tak isi Pertalite 240 full tank guys, 240 246 kalau nggak salah ya, tadi kurang sedikit, aku bayar 240. Nah, nanti estimasinya kalau full itu ya, kalau Pertalite dengan pemakaian luar kota ya, nggak macet, bisa tembus mungkin di atas 500 ya guys, 500 kilo. Jadi bisa PP Kediri Jogja Kediri 2 kali, bisa PP lah itu kalau langsung PP ya. Biasanya kan kita nanti mudik ke Kediri kan terus jalan-jalan dulu, atau nanti rencananya pengennya ke Kampung Coklat guys. Mudah-mudahan jadi ke Kampung Coklat. Nanti sekalian tak liput juga Kampung Coklat tuh sekarang udah kayak apa. Dulu udah lama banget ke Kampung Coklat tuh, tahun berapa ya, mungkin sudah 5 tahun yang lalu apa 6 tahun yang lalu ya, lupa. Sekarang perubahannya juga cukup banyak. Nah, itu guys, yang pertama adalah pemilihan BBM Pertalite. Terus apakah nanti tarikannya jadi nyedat-nyedat apa enggak? Kalau nyedat-nyedat itu biasanya cuma di awal aja guys. Itu pun kalau mobil kalian lama pakai Pertamax, terus kemudian baru pakai Pertalite, itu pasti ada kayak nyedat-nyedatnya gitu di awal-awal pakai. Nah, kalau nyedat-nyedat gitu ya udah tinggal digas-gas gitu aja. Karena mobilku ini pernah pakai Pertalite lama, terus tak ganti Pertamax, nyedat-nyedat juga. Baru ganti Pertamax berapa kali ya, 4 apa 5 kali. Sekarang ganti Pertalite lagi, lebih irit ya, otomatis tarikan nggak segarang pakai Pertamax guys. Jadi mungkin ada agak ngelitiknya dikit lah, tapi nggak masalah lah, demi keiritan. Wih, goyang-goyang guys. Nah, demi keiritan. Nah, terus selain BBM-nya pakai Pertalite, cara menyetir juga pengaruh guys. Jadi cara menyetir, kalau di
mobil Karimun itu kan ada indikator lampu itu ya, indikator ekonomiknya. Jadi kalau misalnya, oke guys, kita lanjut ya. Tadi sempat mati nggak tahu ya, mungkin karena goncangannya itu tadi. Jadi selain pemilihan BBM, juga ini guys, gaya nyetir. Jadi kalau gaya nyetir kalian ekonomis, itu insya Allah BBM akan lebih irit. Ini di indikatornya mobil Karimun itu kan ada lampunya ya. Kalau misalnya kita kecepatannya udah agak tinggi tapi giginya nggak dinaikkan, nanti akan muncul lampu indikator. Nah itu harus segera dinaikkan. Jangan sampai RPM-nya itu terlalu tinggi guys. Di atas 2 itu biasanya lampu indikatornya hidup. Jadi usahakan kalau kalian mau irit, ya RPM-nya tuh ya 2 lebih dikit, itu udah harus naik gigi. Jadi harus naik gigi. Itu salah satunya. Terus tips berikutnya ya, untuk tips hematnya ya, tip aman nantinya di belakangnya. Untuk tips hematnya, kecepatan itu ya ini pengaruh guys. Kalau kalian sering geber kecepatan di atas misalnya 80 ya, 90, 100 itu pakai Karimun Wagon R ini pasti juga akan lebih boros. Tapi kalau kalian kecepatannya di antara 60, 70 gitu, itu insya Allah akan lebih irit. Kalau kecepatannya di bawah itu ya misalnya 20, 30 ya jelas boros juga. Berarti kan kondisinya jalannya macet itu, nggak lancar, itu boros juga. Jadi itu tips aman ya, tips hemat. Tips hematnya seperti itu. Terus apalagi? Nah, tekanan ban tuh harus sesuai guys. Kalau terlalu lembek atau tekanannya terlalu rendah, itu juga membuat mobil jadi boros karena lambat gitu perputarannya. Tapi kalau tekanannya pas, itu mobil jadi lebih hemat. Nah, untuk Karimun Wagon R itu tekanannya sekitar 35 atau 36 ya. Untuk muatan penuh 35-36. Beda dengan mobil yang LMPV ya, yang lebih besar, itu tekanannya sekitar 33 PSI ya. Udah keras. Kalau ini harus 35-36. Ini tak pakai 36 yang ini. Aku pakainya nitrogen. Terus apa lagi ya guys? Ya mungkin itu aja. Terus tip amannya ya. Nah, tip aman mudik. Nah, ini penting juga guys. Kalian harus pilih rute yang nggak terlalu crowded. Ini apa? Perlu feeling juga ini guys. Karena kemarin kayaknya kalau yang lewat tol yang dari Jakarta itu malah macet itu. Nggak tahu nanti kalau aku dari Jogja ke Kediri kayaknya nggak lewat jalan tol, paling lewat jalan biasa biar bisa santai. Terus yang irit juga kalau lewat jalan tol paling nggak kan nambah biaya sekitar 150-an ya sekali masuk. Nanti PP udah 300, bisa untuk beli bensin. Nah, itu tip aman, pilih jalur yang benar-benar nggak terlalu crowded atau padat. Kamu bisa manfaatkan itu pakai Waze itu guys, Waze. Pakai Google kurang begitu ini. Ya. Mendung. Jadi pakai Waze. Terus apa lagi ya guys? Tip aman berikutnya ya ini, mengendarai kalau bisa berangkatnya itu dalam kondisi yang fit ya. Kalau kalian mau berangkat pagi ya pagi, bener pagi, jangan agak siang. Kalau mau berangkat malam ya malam nggak apa-apa. Tapi kalian harus sudah kondisi fit, nggak ngantuk. Jadi kalian bisa fresh lah,
kondisi fisiknya bisa fresh. Kalau aku besok tuh rencana berangkat pagi, mungkin sekitar jam 7 atau setengah 8 ya. Nanti bisa sampai sekitar Sragen, nanti bisa makan siang, terus nanti lanjut perjalanan lagi sampai Kediri. Sampai Kediri biasanya sekitar sore ya. Jam 4 atau jam 5 kalau lancar. Nah, di perjalanan itu usahakan maksimal 4 jam harus istirahat, guys. Jadi maksimal 4 jam harus istirahat biar kondisi fisik gak ngedrop. Jadi sambil istirahat leyeh-leyeh, kalau misalnya ngantuk ya ngidak-ngidak sedikit atau minum-minum kopi gitu kan, biar lebih fresh. Jadi tiap 4 jam, jadi misalnya kalian ya, saya dari Jogja Solo kan sekarang mungkin 3 jam ya, 3 jam nanti bisa nyampe Sragen 4 jam pas lah. Jadi Sragen sampai Kediri itu udah 3 jam cukup. Jadi istirahat setiap 4 jam. Terus apa lagi ya guys, bawa camilan itu tergantung kita ya, yang penting nggak bikin ngantuk gitu aja. Terus yang perlu diwaspadai setelah makan siang guys, habis makan siang tuh biasanya ngantuk banget guys. Jadi aku biasanya pas makan siang itu nanti sangu es kopi. Jadi kopi yang dingin biar untuk nahan ngantuknya. Terus apa lagi guys, mungkin cek kendaraan ya biar aman. Cek kendaraan terutama air radiator, terus kemudian air wiper, terus tekanan ban semua dicek, termasuk indikator lampu indikator itu normal apa enggak. Kalau enggak normal ya harus segera di servis ya. Jadi indikator lampu, rating kanan, sein kanan, sein kiri itu hidup apa enggak, lampu rem hidup apa enggak ya. Terus cek handrem, cek rem juga dicek ada kelainan apa enggak. Mungkin itu aja untuk mobil, paling enggak harus kondisi yang fit lah, karena kalau nanti ada apa-apa pas lebaran itu agak sulit guys, nyari bengkel gitu kan sulit. Apalagi kalau kita pas perjalanan lewat daerah yang sepi ya, yang hutan atau apa gitu. Nah, terus apa lagi guys? Ya mungkin itu aja ya. Untuk persiapan mudik ini aja. Bawa bekas cukupnya aja guys, nggak usah banyak-banyak guys, karena mobil Karimun kan kecil ya bagasinya. Kalau kamu bekalnya banyak gitu ya belenger nanti guys. Nanti nggak cukup mobilnya. Kalau mobil besar ya nggak masalah, mobil kecil ya bawa barangnya yang secukupnya saja. Oke guys, itu dulu ya video kali ini, tips aman dan nyaman mudik pakai mobil Karimun Wagon R. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian yang pakai mobil Karimun. Bisa komen di bawah ini bagaimana tips kalian, mungkin ada yang aku lewati, bisa tulis di bawah ini. Mudah-mudahan kita bisa merayakan lebaran dengan selamat, dengan bahagia, dengan tali silaturahimnya terjalin lagi dengan keluarga besar kita di kampung. Terus kita bisa balik lagi ke kota kita masing-masing, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu dulu. Aku mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.